perkembangannya ya. Dia karena sering sakit bisa jadi lebih kurus, jadi lebih pendek ya, atau perkembangannya terganggu ya. Gimana cara mengetahui pertumbuhan dan perkembangan seorang anak itu normal? Cara nanya ke orang tua bagaimana, ada yang tahu? Betul, bandingin dengan teman sebayanya. Bu, pertumbuhan dan perkembangan Putri gimana Bu kalau dibanding teman sebayanya? Normal dok, sama dengan teman sebaya. Masih normal ya. Kalau masih normal biasanya sakit alerginya juga jarang ya, atau nggak parah. Ya, slide. Nah, present history selesai. Sekarang kita akan bertanya past history. Di past history ini kalian akan bertanya cukup detail juga karena ini penting. Dia dulu pernah sakit apa ya? Pernah sakit apa, terus seberapa parah di nomor yang selanjutnya, seberapa sering, terus faktor pencetusnya apa, pernah dites alergi atau tidak, dan obatnya apa, itu ya. Mulai satu-satu. As far as you know, are you allergic to anything? Jadi sepanjang yang ibu tahu, apakah Putri itu dulu pernah, Bu Putri dulu pernah punya penyakit alergi? Ya. Nah, ibunya kan pernah jawab. Nah, kalian tuh kadang suka otomatisasi, Bu penyakit alerginya apa? Nanti kalau pas OSCE yang diharapkan bukan seperti itu. Jadi yang diharapkan bukan pertanyaan terbuka, tapi pertanyaan tertutup. Ini kalian sebutkan lagi, Bu, apakah di kulitnya dulu pernah ada eczema tuh eksim, urtikaria itu bentol, itchiness tuh gatal? Jadi Putri itu ternyata dulu pernah punya penyakit alergi yang manifestasinya di kulit ya. Nah, udah dapat kan di kulit, tapi tetap kalian harus tanya yang lainnya ya. Ini kalian gak usah menghafal 2 kali. Pokoknya yang di mata ini keluhannya persis sama yang dengan yang tadi ya, di perseverances. Hidung juga sama, cuma di sini ada ear, ada telinga. Ini tenggorokan sama dada juga disamakan saja. Ini belum saya samakan. Sama aja ya, simptomnya sama aja. Jadi, Bu, apakah di matanya ada merah, bengkak, gatal, atau berair? Tidak ada dok. Apakah di hidungnya mampet, hidung meler, gatal, atau bersin-bersin? Tidak ada. Nah, telinga, pumping, coba ditulis ya. Pumping itu rasa penuh di telinga, deafness itu ada gangguan pendengaran, itchiness gatal, fluid itu ada cairan, pain itu nyeri, redness itu kemerahan. Bu, apakah di telinganya terasa penuh, ada gangguan pendengaran, gatal, cairan, nyeri, dan kemerahan? Tidak ada dok. Ya, ya sama ya. Diterusin, apakah di tenggorokannya ini, apakah di dadanya ada ini. Ya, slide. Berikutnya kalian kan tadi keluhan Putri itu dulu pernah ada keluhan di kulit. Kalian tanya, how severe are your problem? Seberapa parah? Untuk tahu seberapa parah suatu penyakit itu ada yang tahu? Kalau belum tahu tulis. Penyakit itu derajat sakitnya disebut ringan bila gejalanya tidak mengganggu aktivitas sehari-hari. Moderate atau sedang bila gejalanya mengganggu aktivitas sehari-hari. Kalau severe atau berat bila gejalanya mengganggu aktivitas sehari-hari dan apa coba? Mengancam jiwa ya. Jadi moderat sama severe itu sama, dua-duanya mengganggu aktivitas sehari-hari. Bedanya pada severe dia menyebabkan kematian atau mengancam jiwa. Cara bertanya ke orang tua. Ini kan pasien kita umur 5 tahun. Dulu dia pernah punya katanya kelainan di kulit. Berarti dulunya itu mungkin waktu bayi ya. Kalau seorang bayi aktivitas sehari-harinya apa? Tidur atau main ya. Jadi Bu, kalau lagi muncul keluhannya, Putri masih bisa main nggak dulu? Masih bisa. Berarti keluhannya ringan ya. Terus nomor 10, how much of your time are troubled by the symptoms? Ini nanya dulu itu keluhannya seberapa sering? Apakah some, kadang-kadang, most itu
sering all of the time itu seharian ya, atau selalu sering banget. Bu, dulu keluhannya itu apakah kadang-kadang sering atau selalu? Sering dok. Sering ya. Nah, nomor 11 kita akan bertanya faktor pencetus. Faktor pencetus yang mana? Keluhan yang mana? Keluhan yang dulu ya, jangan tertukar ya. Nah, keluhan yang dulunya kan ada di kulitnya, katanya merah, gatal ya. Nah ini aduh dong, ini banyak lagi ya. Iyalah, faktor pencetus kan banyak ya. Cara menghafalnya ya, kalau kalian perhatikan A dan B itu bertanya tentang tempat ya. C, D dan E ini berhubungan dengan waktu. F dan G ini berhubungan dengan apa yang dihirup. Berikutnya tinggal ditambah 4 lagi. Ini food, makanan, drug, obat-obatan, chemical, jatimnya, terakhir stres. Stres itu hanya perlu ditanyakan kalau untuk anak yang sudah besar, karena stres baru teramati pada anak yang lebih besar, misalnya kalau mau ujian ya. Kalau bayi atau balita kita susah mengamati apakah dia stres atau tidak ya. Ya, perhatikan ya saya cara bertanyanya. Bu, apakah keluhan yang tadi di kulitnya berhubungan dengan tempat, misalnya di dalam rumah atau di luar rumah? Tidak ada ya. Ini kan masih bayi, at school nggak usah ditanya. Terus sekarang waktu, saya akan bertanya dengan waktu. Apakah keluhannya itu muncul di pagi, siang, malam, atau sepanjang hari? Tidak tentu dok. Tidak tentu. Apakah muncul pada bulan-bulan tertentu, seperti bulan waktu bulan-bulan tertentu, all year round itu sepanjang tahun? Tidak juga dok. Apakah muncul di musim hujan atau musim kemarau? Tidak dok. Iya. Terus ini saya akan bertanya tentang apa yang dihirup ya. Apakah muncul kalau kena debu, asap rokok, asap masakan, fumes itu asap kendaraan? Tidak dok. Apakah muncul kalau kena cat di sini bulunya ya, bulu kucing, bulu anjing, plants di sini yang dimaksud serbuknya, serbuk tanaman, mold di sini adalah jamur di dinding ya. Bukan jamur yang dimakan ini ya, jamur di dinding. Tidak ada dok. Iya. Food, apakah muncul kalau makan telur, susu, seafood, kacang atau buah-buahan? Iya, biasanya timbul setelah makan telur dan Telur dan susu. Ya. Itu ada bir sama wine dicoret ya. Masih ada bir wine? Ya. Kemudian obat, apakah muncul kalau karena obat yang dioles atau setelah minum obat? Ya, nggak ada. Apakah berhubungan dengan parfum atau deterjen? tidak dok. Ya, ya, kosmetik ini biasanya untuk yang udah dewasa ya, dewasa perempuan suka pakai kosmetik. Ini pernah dites alergi? Pernah dok. Hasilnya apa? Dikatakan alergi telur dan susu. Iya, ya. Jadi di sini maksudnya seorang yang punya penyakit alergi itu mungkin sudah pernah dites alergi. Terus harus kita tanyakan hasilnya apa. Gunanya untuk apa? Iya, penyebab. Jadi bayi tersebut harus menghindari makan susu dan telur ya. Terus nomor 13 sama seperti waktu present illness, kita harus tanya, Bu, apakah sudah diobati untuk keluhannya? Sudah dok. Nama obatnya Ibu tahu apa? Antihistamin. Antihistamin. Tahu ya, di dalam tuanya antihistamin. Kita harus nanya riwayat penyakit alergi di keluarga ya. Obtain the first pedigree because the marked tendency of atopy occur within family. Penyakit alerginya apa aja? Nih ya, asma, rhinitis, eksim, alergi makanan. Asma bahasa awalnya apa? Bengek. Rhinitis, nanya orang tuanya gimana? Ya itu, hidung meler, gatal gitu ya. Dua gejala aja boleh lah, hidung meler, gatal atau ngempet. Ya, cara bertanyanya perhatikan biar kalian tidak berulang-ulang. Bu, apakah, kan yang ditanya itu siapa yang punya penyakit ini teh? Ibu kandungnya, ayah kandung putri, sama saudara, kalau ada saudara kandung yang lain dari putri ya. Bu, apakah ibu atau suami ibu atau saudara putri yang lain ada nggak Bu yang bengek?
Putri ternyata asma ya. Ya, ngerti ya? Di OST ya ada yang pernah nanya gini ya. Dia udah saking inget sih yang saya ajarin, tapi nanya jadi gini, Bu, apakah ibu atau suami ibu yang lain? Isi standar kita udah nahan kalau ketawa aja, itu cuma ada serius aja. Yang lain. Ya, ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan